Hai, Sobat Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai kalian yang ada di Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Jumpa kembali dengan Ibu dosen. Masih dengan semangat, ayo belajar, ayo kuat, ayo jangan tidak berguna. Di pembelajaran perkuliahan perilaku organisasi di pertemuan ke-6 ini, kita akan mempelajari mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Note-nya bahwa pembelajaran ini kita ambil, Ibu dosen ambil referensinya dari buku Robin and Judge. Bentar ya. Ya, ini bukunya kebetulan juga sudah sampai rusak seperti ini ya. Jadi bahan referensi kita ya, materinya ini. Terima kasih. Dan kemudian ada beberapa gambar yang lucu-lucu yang ibu dapatkan dari Google. Terima kasih ya buat kalian, hai kalian yang Bu dosen ambil untuk menjadi materi pembelajaran. Terima kasih untuk supportnya. Semoga bisa berguna dan biar Allah saja yang akan membalas kebaikan kalian. Oke, kemudian di materi persepsi dan pengambilan keputusan ini, sebelumnya akan ibu berikan beberapa pendahuluan yang akan menjadi pengantar sebelum masuk ke dalam penjelasan teori yang sesungguhnya, yang akan terdiri dari dua bagian video lainnya. Baik, apa aja sih nanti kita peroleh. Nah, kalau dari persepsi dan pengambilan keputusan ini, kita akan belajar kenapa seseorang itu punya penilaian yang tidak sama dengan kita, kenapa orang lain itu salah menilai kita, kenapa orang lain itu betul menilai kita, kenapa orang lain itu kemudian mengalami perubahan persepsi terhadap kita. Sebaliknya juga, orang lain menganggap kita bisa mengerti mereka, orang lain menganggap kita salah menilai mereka, ya. Kemudian atau orang yang menganggap kita, persepsi kita mengalami pergeseran dalam menilai mereka. Jadi segala sesuatu bisa terjadi. Nah, padahal dalam kehidupan nyata kita berbicara mengenai pikiran-pikiran manusia yang selalu berkembang, kreativitas yang selalu timbul, yang kemudian butuh dikomunikasikan, butuh diatur persepsinya, butuh diterima, sehingga penyamaan persepsi pada lingkup jalur frekuensi yang sama itu dibutuhkan agar kita sebagai pihak yang menginginkan lawan memiliki persepsi yang sama dengan kita bisa menerima ya atas ide-ide kreatif yang kita sampaikan. Nah, dan kemudian mengambil keputusan yang penting di sini ya, antara persepsi dan keputusan, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu macam-macam. Ada orang yang langsung mengambil keputusan, ada orang yang butuh waktu lama berjenjang. Dan bagaimana sih cara mengambil keputusan yang baik? Apakah harus lama atau harus cepat? Bagaimana yang punya etika dalam mengambil sebuah keputusan? Nah, kita akan coba memahami dari kesempatan ini. Apakah seseorang mengambil keputusan itu bias ataukah sudah sesuai dengan porsinya? Kita tidak bisa hindari namanya pengambilan keputusan ini. Kenapa? Karena kita akan selalu dihadapkan pada minimal dua permasalahan yang terjadi, kiri kanan, mana yang harus kuambil. Diputuskan kan? Kalau satu udah jelas dengan keputusan. Belum lagi kemudian saya tak melakukan ini, saya suka ini, wah itu menarik banget, dan seterusnya. Sehingga kita lihat 5 kepala bisa jadi terdapat 5 hal yang berbeda. Padahal kita menginginkan semua itu memahami kita ya, semua itu punya satu persepsi, tetapi itu sulit dilaksanakan kalau kita tidak mengenal dengan baik apa itu persepsi ya. Bahkan isunya kembar pun bisa punya pemikiran yang berbeda, yang satu mengatakan pasti ini, yang satu mengatakan pasti itu ya. Nah, kita pernah lihat beberapa gambaran, dari gambar aja kita bisa punya persepsi yang berbeda. Ini nenek tua apa wanita cantik. Bahkan ada beberapa mahasiswa ibu dosen yang mengatakan, Bu, itu seperti gunung
kapur, ada yang mengatakan juga bahkan seperti sayap burung, ya, persepsinya beda. Mungkin ini juga ada 6 orang buta yang kemudian persepsinya berbeda, sama-sama saling bersikeras dan sama-sama saling marah. Kenapa kok mengatakan hal yang berbeda atas sebuah gajah, seekor gajah? Kita yang di luar mengetawain, tapi mereka tidak bisa terima. Yang satu mengatakan ini dinding, sementara orang buta yang lain mengatakan ini adalah ular, dan mereka bersikeras begitu, dan kita mau ketawain itu. Jadi semua ada pada frekuensi yang berbeda. Ini kita berbicara frekuensi ya, sinyal. Atau mungkin kalian pernah melihat ini, sampai kapanpun tidak akan sama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada mahasiswa yang mengatakan, Bu, tukar tempat, oke. Ada yang mengatakan, Bu, sama-sama kiri, kemudian sama-sama kanan, oke. Ada lagi yang mengatakan, Bu, keluar dari sudut pandang itu. Seperti kita, jadi kita mengatakan, oh, pantas kiri 4, oh, pantas kanan 3. Ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara untuk memahami konsep berpikir. Nah, ini menarik ya, bahwa ada beberapa manusia, ada beberapa orang-orang luar biasa di dunia ini yang punya kontribusi yang luar biasa. Adalah salah satunya adalah Nicholas de Aloisio. Di usia 17 tahun dia mengatakan bahwa pentingnya sebuah kreativitas bagi individu dalam sebuah organisasi, dan persepsi itu yang mengatakan bahwa pentingnya kreativitas itu matching dengan Yahoo. Dia mengatakan bahwa persepsi yang tercipta itu merupakan sebuah keputusan yang langka, keputusan yang pada akhirnya membuat Yahoo membeli hasil karya ciptaannya yang langka tersebut dengan nilai yang tidak main-main, 30 juta US dollar. Siapa yang tidak kenal ini? Steve Jobs ya. Beliau adalah seorang filantropis, kemudian leading atas pernyataan yang mengatakan bahwa think different itu adalah suatu hal yang menjadi warna hidupnya. Think different, sehingga perusahaan advertisingnya menjadi leading untuk iMac, iTunes Store, Apple Store, iPod, iPhone, App Store, dan iPad. Think different. Ini tadi kita ingat ya, bahwa yang namanya think different itu belum tentu diterima. Frekuensinya belum tentu sama dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menjadi luar biasa dengan think different? Ada juga beberapa hal. Kita lihat sini ada Blackpink ya, nih. Budasan juga punya Blackpink di belakang. Kelompok anak muda ya Korea Selatan yang bisa menjadi superstar, salah satu superstar, di mana pada tahun ini musiknya meraih penghargaan dengan 5 kali Guinness World Records, dan termasuk dalam hal ini video YouTube-nya selama 24 jam pertama dirilis ditonton oleh 86,3 juta viewer. Ya, sebuah prestasi yang luar biasa. Dan sahamnya di Korea Selatan itu juga termasuk papan atas. Ya, dan ini yang mau Ibu dosen sebutkan. Think different dari 4 anak muda ini memberikan warna dan ternyata mampu diserap oleh berapa sekarang viewernya? Ya, viewernya sudah sampai kepada, ada bisa update? Ya, luar biasa yang jelas viewernya. Oke, berbicara mengenai viewer, ada juga ini adalah subscribe. Versi lain dari viewer ini adalah YouTuber dari Indonesia, Muhammad Atamimi, atau kita kenal dengan Atta Halilintar. Atta ini adalah seorang YouTuber Indonesia dengan
subscriber, sangat besar ya untuk kategori pegiat media sosial yang ada di Indonesia. Dia menerima penghargaan Diamond Play Button dan diberikan penghargaan sebagai the most popular YouTuber Indonesia, karena pada bulan September 2020 subscriber yang dicapainya adalah sejumlah 25,6 juta subscriber dan menduduki ranking ke-22 the most popular YouTuber in the world ya. Tidak main-main untuk hal ini. Nah, Atta ini lahir pada tahun 1994. Nih, ada yang menarik, kenapa Ibu dosen mengatakan 1994? Ini ada pria lain. Next adalah pria lain. Mana nih? Nah, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg seorang pria Amerika yang lahir pada tahun 1984. Nih tadi 1994 dan kan Mark 1984. Dia seorang internet entrepreneur ya, dimana pada tahun 2004 bagian mengikuti kisahnya, Mark ini membuat sebuah network yang dinamakan Facebook Social Networking di sebuah asrama bersama dengan roommate-nya tahun 2004 ya. Dan pada tahun sekarang pada tahun 2020 Mark Zuckerberg ini sudah bisa menghasilkan penghasilan dengan total kekayaan sebesar 1.600 triliun, perkirakan 1.600 triliun. Dan di usia 23 dia dinobatkan sebagai pengusaha self-made termuda di dunia ya. Nah, dan pada saat ini si Mark ini ditetapkan sebagai orang keempat terkaya sedunia. Nah, selain Mark ada lagi Jack Ma. Ini uniknya nih ya. Jack Ma ini lahir pada tahun 1964. Ini tadi 94, 84, 64. Ya, masih sama juga sebagai seorang filantropis dan menjadi seorang motivator secara bisnis ya. Dan Jack Ma ini sebagai seorang pemimpin dari Alibaba Group ya. Dia menjadi orang terkaya kedua, orang termakmur kedua di Cina dengan total kekayaannya adalah diperkirakan 600 triliun. Nah, kita intip sedikit apa sih karyanya si Jack Ma ini. Kita lihat. Nah, liputannya mengatakan bahwa Alibaba cetak rekor penjualan 244 triliun dalam 13 jam. Sementara itu adalah Temperatco, dia mengatakan bahwa single day 2017 Alibaba catat penjualan 342,8 triliun 24 jam. Ini 13 jam, 24 jam angkanya di kisaran 300 triliun. Jadi luar biasa ya perputaran yang terjadi di Alibaba Group. Suatu hal yang tidak mudah ya. Kreativitas seseorang kemudian bisa diterima. Bagaimana sih kita membuat sebuah kreativitas sehingga pola pandang kita bisa diterima pihak lain. Nah, ini menariknya, kita akan mempelajari ada beberapa faktor yang menentukan persepsi, bagaimana supaya kita membuat persepsi pihak lain itu bisa ada dalam frekuensi yang sama, sehingga pada akhirnya apa yang kita inginkan
bisa kita capai tentu saja. Kemudian kita melihat bagaimana persepsi itu sebenarnya, apakah itu real dari dirinya atau apakah karena sebuah keterpaksaan. Ya, ada yang namanya teori atribusi, nanti kita akan belajar. Maka juga dipelajari bagaimana cara membuat keputusan yang cepat, kemudian belajar mengenai etika dalam pengambilan keputusan juga. Itu yang menarik, bagaimana kita memahami sebuah kreativitas dalam kerangka pengambilan keputusan, sehingga kreativitas itu bisa diterima banyak pihak selayaknya itu tadi yang kita sudah lihat. Beberapa tokoh luar biasa sepertinya tidak mungkin, tetapi mereka mungkin melaksanakan dengan jumlah yang fantastis. Baik, itu saja yang akan menjadi pendahuluan dari video persepsi dan pengambilan keputusan. Selamat menikmati pembelajaran di dua video mengenai topik ini. Nikmati dengan santai, nikmati dengan gembira, belajar dengan gembira, sambil santai, sambil makan, minum, ya, mendengarkan musik, mungkin disambi apapun untuk zaman sekarang serba mungkin. Dan pahamilah dengan hari yang gembira. Itu saja dari Bu Dosen, dan tetap semangat Indonesiaku.